industri kita harus lebih banyak punya film anak kayak gini. Jadi gue baru aja nonton sebuah film Indonesia yang baru rilis di bioskop, dan ini punya judul ya bisa dibilang aneh dan panjang, yaitu ada Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula. Kayak tadi gue bilang, ini adalah film anak which is masih sangat jarang di perfilman kita, dan gue harap jumlahnya bakal dibanyakin. Cuman sayangnya ya mungkin lu udah pada bisa memantau datanya ya, film ini sepertinya bakalan cepet hilang dari bioskop karena dari awal emang jumlah layarnya dikit, dan begitu rilis penontonnya lebih dikit lagi. Jadi kalau misalkan di kota lu masih ada, silakan ditonton. Pertanyaannya, apakah film ini sebenarnya bagus? Atau gue bilang harus dibanyakin simply karena dia adalah film anak yang masih jarang dibikin? Well, jawabannya sebenarnya 50-50 sih. Gue ngerasa banget kalau film ini punya visi dan ambisi yang gede buat ngasih warna baru di industri perfilman Indonesia, terutama di skena perfilman anak. Cuman eksekusinya tuh masih sering tersandung sama dua jenis keterbatasan, yaitu keterbatasan kompetensi sama keterbatasan resource, sumber daya. Tapi gue masih dengan senang hati appreciate upaya orang-orang yang bikin film ini. Soalnya di luar sana tuh orang-orang yang punya kompetensi dan resource jauh lebih banyak daripada pembuat film ini masih menyibukkan diri mereka buat menuhin industri film dengan horor-horor mediocre, drama tearjerker yang formulanya gitu-gitu aja. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, even mungkin belum bisa gue bilang wah keren, tapi gue sangat appreciate sama kemunculan film ini. BTW Maju ini disutradarai sama orang yang udah lama gak bikin film, yaitu Franklin Darmadi. Dia ini dulu yang sempet bikin Ekspedisi Madewa, itu udah 20 tahun yang lalu. Dan terakhir Franklin Darmadi ini bikin film panjang adalah setahun berikutnya, Medley judulnya, itu tahun 2007. Setelah itu gak bikin film lagi, baru sekarang. Dan Mbak Franklin ini ngebuka penceritaan Maju dengan cara yang kayak tadi gue bilang sebenarnya lumayan ambisius, tapi masih sangat punya keterbatasan, terutama dalam hal resource. Dia tuh ngebuka filmnya dengan long take yang sederhana banget kok. Dan gue masih ngerasain beberapa ya let's say ketidaksempurnaan dalam hal teknis di long take itu. Cuman ya sekali lagi, di saat banyak film itu milih ngebuka filmnya dengan cara yang super boring, at least Maju ini pengen ngasih sesuatu yang fresh. Jadi long take itu akan ngasih lihat kita rutinitas pagi anak-anak SMP yang BTW di sini kayaknya syutingnya di Jogja ya, SMP Negeri 11 Jogja tulisannya sih. Kita ngeliat tuh rutinitas mereka, ada yang latihan semapur, ada yang bikin eksperimen-eksperimen kimia, ada yang main bola. Dan di sepanjang film nanti bakal ada 4 bocah yang memegang peranan sentral, yaitu Bagas yang diperanin Aradhana Rahadi, terus Kirana yang diperanin Prinsesa Leticia, Hana yang diperanin Bebe Gracia, sama yang terakhir Gerald yang diperanin Aksandro Juliano. Jadi mereka ini adalah kelompok pramuka, tergabung dalam sebuah kelompok pramuka yang ada di bawah bimbingannya seorang guru namanya tuh Pak Wira, diperanin Buki Mansur. Dan mereka ini bareng-bareng lagi mau ngelakuin survei ke sebuah desa yang niatnya mau buat ngadain jambore. Dan itu desa dipimpin oleh dua sosok, yaitu Pak Kades yang diperanin Unang Bagito sama Bu Kades, istrinya yang diperanin Sarah Sechan. Sebelum ngebahas konfliknya lebih dalam, kita perlu ngerti dulu nih arti dari judulnya, Jejak Pahit Si Kembang Gula. Kalau belum nonton filmnya pasti bingung ini judul artinya apa, tapi begitu lu nonton lu akan tahu, karena kata kembang gula di sini tuh merujuk ke ya literally permen kembang gula yang ceritanya itu lagi populer di kalangan anak muda tuh, termasuk si Bagas. Bagas tuh suka banget makan permen kembang gula, bahkan walaupun setiap makan permen itu dia langsung pusing, mual, kayak orang teler, even berhalusinasi. Dan pada saat dia halusinasi itu filmnya bakal nampilin adegan-adegan yang agak-agak psychedelic, adegan-adegan surreal yang dreamy, yang psychedelic, yang kadang tuh serem. Dan itu sekali lagi ngasih sebuah penegasan lah, kalau film ini walaupun terbatas banget resource-nya, kemampuannya, mereka pengen nampilin hal-hal yang menarik. Padahal kalau pengen menghemat budget dan menghemat waktu ya bisa aja gitu mereka nampilin adegan Bagas lagi teler tuh cuman sebatas dia tanpa harus pakai efek-efek animasi segala macam. Tapi di sini mereka berusaha nampilin effort yang lebih loh, yang semoga nggak pakai AI ya. Gue belum bisa memilah-milah di film kita tuh mana sih yang AI mana yang bukan, tapi I hope this is not AI. Kalau bukan AI, gue sangat mengapresiasi effortnya. Kenapa Bagas bisa sampai ngalamin efek samping segila itu walaupun cuman makan kembang gula? Ya karena kembang gula tadi itu ternyata adalah narkoba yang disamarkan sama pengedarnya buat dipasarin ke anak-anak. Ini dulu adalah isu yang sering rame ya. Pada saat gue kecil ada isu ini. Terus gue ingat-ingat lagi kayaknya beberapa tahun lalu sempat ada isu kayak gini juga, tapi kayaknya hoax yang belakangan ini. Nah singkat cerita, habis itu si Bagas begitu sampai di desa tujuan, dia
dia itu ngilang. Muncul kecurigaan, kayaknya Bagas ini diculik deh. Dan dari situ kita diajak untuk berpetualang bareng sama 3 anak pramuka yang lain buat nyari keberadaannya si Bagas. Sama nanti ada juga bantuan dari anak warlock, seorang warga lokal yang namanya tuh Adit, diperanin sama Albi Ersani. Ini adalah warlock yang sering dibully karena dia itu punya problem dalam perkembangan dia. Dan sepanjang nonton tuh lo gak akan sulit buat menyadari keterbatasan yang tadi sempat gue mention. Banyak banget keterbatasan teknis film ini. Lo akan ngelihat banyak adegan yang resolusi gambarnya itu agak-agak kurang HD, terus urusan editing juga masih inkonsisten banget. Inkonsistennya gini, kadang editingnya tuh kerasa buru-buru, chaos banget, cepet banget gerakannya sampai agak-agak kacau. Tapi kadang transisi adegannya bisa nggak selesai-selesai, dan itu munculin kesan awkward. Karena kayak gini, ada adegan ngobrol tuh, mestinya udah selesai, pindah ke adegan lain, tapi nggak di-cut. Aktor-aktornya udah selesai dialognya, terus dan itu nggak di-cut di ruang editing. Di-cut aja udah hal-hal yang nggak perlu, hal-hal yang awkward, hal-hal yang nggak signifikan, udah nggak apa-apa di-cut aja biar adegan itu lebih cepat gerakannya. But it's okay. Sekali lagi itu masalah keterbatasan kompetensi, masalah keterbatasan resource yang memang gue sayangkan, tapi masih bisa gue maklumi lah. Dan gue nungguin banget petualangan film ini dimulai. Soalnya karakternya kan adalah anak-anak pramuka yang digambarin mereka tuh jago banget urusan pramuka, pinter di bidang akademis, terus di hal-hal lain juga mereka jenius. Kayak si Geralt itu jago eksperimen, bikin barang-barang DIY termasuk bom kentut. Jadi gue nungguin banget ini anak-anak bakal memakai kecerdasannya dengan cara apa. Tapi sayangnya skripnya di sini kurang ngasih supply buat ngeksplor keunggulan itu. Jadi sepanjang durasinya tuh yang sekitar 90-an menit lah, nggak panjang kok film ini, kita tuh jarang banget ngelihat anak-anak tadi nerapin ilmu kepramukaan atau skill-skill mereka buat mengatasi rintangan. Ada beberapa kayak misalkan pas nolong Adit yang hanyut di sungai terus mereka pakai tali temali, tapi overall tuh masih dikit banget hal-hal seperti itu dimaksimalkan. Baru nanti di klimaks tuh bocah-bocahnya mulai unjuk gigi pakai skill mereka, tapi tetap gue ngerasa itu masih sangat-sangat terbatas, masih apa adanya banget lah. Padahal kan ini formatnya petualangan tuh, bisa aja loh hal-hal kecil itu mereka atasi dengan skill pramuka mereka, pakai semapur kayak pakai morse atau apa, gue lupa ilmu pramuka, tapi masih banyak banget yang bisa diolah untuk jadi metode nyelesain masalah. Nah itu yang masih kurang dieksplor sama naskahnya. Kalau dari segi directing juga gue ngerasa ada beberapa hal yang perlu di note sih. Kekurangan yang paling besar adalah soal energi. Ini film anak petualangan, jadi mestinya filmnya kan kerasa energetik banget tuh. Nah itu yang nggak muncul. Permainan tempo di directingnya tuh kayak lemes banget. Caranya ngerakin obrolan, ngerakin penceritaan itu juga sering berlarut-larut. Padahal film-film kayak gini harusnya kerasa exciting, kerasa fun banget. Dan kesan yang sama juga muncul pada saat si sutradara harus ngemas adegan resolusi di ending. Sekali lagi itu adegan mestinya kerasa seru, kerasa bertenaga, kerasa exciting, tapi yang dikasih ke penonton cuman sebatas montage yang digarap dengan ala kadarnya, dengan tergesa-gesa, cepet banget, sebatas numpang lewat. Itu sangat gue sayangin. Padahal hal-hal seperti itu bisa diakali tanpa harus membutuhkan resource yang tinggi. Tapi at least untuk urusan directing tuh ada nilai positifnya, yaitu pada saat karakter-karakternya, terutama si Pak Wira ya, si Pak Guru itu nekat nyusup ke markas penculiknya Bagas. Itu sequence yang buat gue lumayan intens. Padahal menyusupnya simpel-simpel aja, ya udah kayak orang main petak umpet, terus kucing-kucingan mau jalan ke sana padahal penjahatnya ada di situ, harus gimana ya. Itu simpel tapi intens. Part itu yang berhasil lumayan naikin dinamika filmnya. Nah, kalau lu perhatiin dari tadi ya gue ngomong panjang lebar, mungkin lu akan ngerasa tadi di awal katanya agak positif ini filmnya, tapi kenapa sepanjang review tuh lebih banyak hal negatif yang dibahas? Ya gue sendiri menyadari itu ya. Mungkin emang poin negatif film ini agak sedikit lebih banyak daripada yang positif, gue tahu itu. Tapi at least sepanjang nonton maju, gue tuh merasain perasaan comfort, perasaan tenang. Di situ gue sadar kalau di luar sana masih banyak sineas-sineas yang dalam tanda kutip tuh kecil ya, bukan dari PH besar, bukan dari sineas jutaan penonton, itu yang masih nggak mau latah ikut-ikutan tren industri yang makin kesini itu makin kerasa boring, makin kerasa klise. At least masih ada orang-orang seperti itu. Jadi walaupun banyak kekurangan, sepanjang nonton gue masih kerasa tenang. Oh, alhamdulillah masih ada yang mau bikin film anak kayak gini. Oke, kalau skor untuk Maju Jejak Pahit Si Kembang Gula, ya dengan mempertimbangkan poin plus terkait keberanian effortnya, ya gue kasih 6,5 dari 10. Serius masih layak untuk ditonton di bioskop. Dan karena layarnya udah semakin terpangkas, buruan kalau di kota lu ada ditonton. Dan buat yang udah nonton, bagiin review kalian di kolom komentar seperti biasa. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.